melihat meja dan kursi kalian semuanya terisi penuh, berarti hari ini semuanya hadir. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tidak perlu presisi ya, karena semuanya kursi dan mejanya terisi, berarti semuanya hadir. Jumlahnya 18, benar? Benar. Kita belajar tentang coding. Belajar tentang coding. Nah, anak ibu, jadi ibu kembali di sini. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang coding. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran, supaya kita bisa fresh, semangat menerima pelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan senam. Siap? Siap. Yang pertama, berpikir komputasional itu nanti dijelaskan ada 4, ada yang dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Nah, anak ibu setelah nanti belajar diharapkan memahami 4 poin itu. Paham ya? Mungkin bingung apa sih itu berpikir komputasional. Nah, anak ibu coba siapa yang bisa kalau misalnya kalian mau ke sekolah, langkah-langkah apa saja sih yang kalian lakukan supaya bisa sampai ke sekolah dari kalian bangun? Ya, nah nanti kalian akan diskusikan, kemudian kita akan hubungkan dengan pembelajaran kita nanti. Paham ya? Oke, adalah tuliskan ya. Geser dulu ke sini. Sudah pernah ibu singgung ya? Sudah pernah ibu singgung tentang berpikir komputasional di pelajaran sebelumnya. Juga sudah kita perkenalkan tuh tentang mouse yang mana, ya dah. Terus layarnya yang mana, terus keyboard yang mana sudah tahu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kalau berpikir komputasional itu seperti apa sih? Mungkin belum terlalu paham ya. Kita lanjutkan materi hari ini supaya anak-anak ibu semuanya paham apa sih itu berpikir komputasional. Oke. Berpikir komputasional itu kita bisa lihatnya di sini dulu. Ibu punya materi, nanti setelah siapkan buku, siapkan pena. Oke. Siapkan buku, siapkan pena. Siapkan buku, siapkan pena. Karena kali ini ibu akan menyampaikan materinya melalui sebuah video. Kita tonton
masalah itu sama dengan cara kerja yang dilakukan oleh komputer. Jadi komputer itu menyelesaikan masalahnya itu ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Ya, nah kita juga tidak boleh kalau ada poin-poin penting yang kalian rasa penting, boleh catat. Masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional yang sederhana. Masih banyak masalah lain di komputer, seperti misalnya komputer sudah menggunakan apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kami perlu percepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memperoleh informasi yang kamu perlukan. Menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan. Oke, anak ibu jeda dulu, ya. Ibu jeda dulu. Tadi dikatakan ada 4 elemen berpikir komputasional. Ini sangat penting untuk kalian perhatikan supaya nanti kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Ya. Ada 4 elemen cara berpikir komputasional. Perhatikan yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua ada abstraksi. Yang ketiga ada pengenalan pola. Yang keempat ada algoritma. Oke. Ini boleh digarisbawahi 4 ini. Nah, pengertian dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma itu seperti apa? Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Siap. Nah, kalau begitu, bagaimana agar Sudah kita dengarkan penjelasannya. Jadi berpikir komputasional tadi supaya tidak lupa, Ibu bilang. Ayo, apa itu tadi berpikir komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Kemudian ada 4 landasan berpikir komputasional. Apa? Yang pertama, dekomposisi. Jadi ingat, kata kuncinya dekomposisi itu artinya dia membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua, abstraksi. Dia fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola, ya misalnya banyak ya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita membuat kalung, nah misalnya kalung untayan dari dari bunga-bunga misalnya ya. Biasanya kita kasih dulu bunga mawar, kemudian diselingi dengan bunga sepatu, kembang sepatu. Nah nanti itu berurutan kita harus mengenal polanya. Terus kemudian kalau ada buah, susunan buah, ya misalnya apel, jeruk, anggur. Nah apel, jeruk, pasti nanti sudah itu apa lagi? Pasti bisa kita tebak selanjutnya. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Nah algoritma
Nah, mungkin nanti anak-anak itu sama juga di rumah. Kalau kalian membuat mie, sudah pernah membuat masak mie sendiri? Nah, siapa yang bisa menceritakan kalau pernah nih ya, langkah-langkah kalian memasak mie di rumah? Mie rebus deh, mie rebus. Gimana rebus air? Apa? Langsung dimasukkan. Masukkan mie dengan plastiknya. Buka dulu dari bungkus plastiknya. Masukkan minyak. Terus bumbunya taruh di mangkok. Terus masukkannya apa? Kalau minyak sudah matang. Oke, kalau minyak sudah matang, buang ke mangkok. Bagus, nah seperti itu. Itu yang dimaksud dengan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, anak ibu supaya lebih paham bagaimana menyelesaikan masalah ini, kita buat praktek dalam sebuah game. Siap-siap ya? Siap-siap ya? Oke, tapi sebelum praktik sebuah gamenya supaya pelajarannya lebih paham, ibu ada LKPD yang harus kalian isi dulu per kelompok. Oke, dengarkan anak ibu. Ini LKPD-nya ibu bagikan per kelompok, tulis nama kelompoknya di LKPD. Kemudian anak ibu di sini kalian tuliskan langkah-langkah di sini ya. Dia dengarkan ini, baca ibu bagikan dulu baru kita baca sama-sama. Bagaimana kalian menyelesaikan masalahnya, tahapan-tahapan menjadi langkah-langkah kecil membuat sarapan dengan Oke, kita dilanjutkan ya. Nah, silahkan. Boleh dikumpulkan, jangan lupa namanya. Oke, kelompok tadi silakan. Oke, terima kasih sudah diisi dan dicek. Kelompok 2 ya sudah. Kelompok 5, nama kelompoknya sayang ya ditulis, tolong diperbaiki nama kelompoknya ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai atas nama Mutia, Maharani dan Aisyah. Bagaimana sih berpikir komputasional ini di dalam sebuah game? Oke anak ibu, di depan kalian sudah ada notebook masing-masing, ya. Ikutin langkah-langkah ibu di sini. Di sini silahkan diketik Blockly. Ada tulisan Blockly ya? Ada Bu.
Oke, pilih bahasanya, bahasa Indonesia sudah nak? Sudah Bu. Ini nak, pilih bahasa Indonesia. Ya. Boleh juga sih pakai bahasa Inggris kalau ngerti. Ngerti sayang. Level 1 di situ. Oh ini sudah nih. Sudah. Ini, nah anak ibu, kita akan membantu robot ini. Kita akan membantu robot ini mencapai tujuannya. Halo. Hai. Nah, robot ini nak, dia mau ke tempat ini. Lihat, laptop ibu. Dia mau ke sini. Nah, apa yang harus dia lakukan? Langkah-langkah apa saja yang harus dia lakukan? Bergerak. Bergerak maju. Bergerak maju. Berapa kali bergerak maju? Supaya sampai berapa kali? 2 kali. Terus jalankan program. Coba. Oke. Tidak bisa jalankan. Tidak bisa apa? Oh, pakai bahasa Indonesia sayang. Oke. Biar ngerti ya. Nah, ada tulisannya bergerak maju. Ini kalau mau dipindahkan, sudah paham? Nah, itu tanpa kalian menyelesaikan game ini sampai level 5. Sampai level 5. Nanti kalau sudah ada yang sampai ke level 5, boleh kasih tahu ibu. Oke, jalankan program. Ibu. Sudah sampai level 5? Oke. Ya. Ya, berhasil. Oke. Apa? Tidak mau apa nak? Apanya tidak mau ambil yang mana? Yang ini. Klik di bawah ini. Tarik di sini. Nggak bisa? Bisa. Tapi coba jalankan programnya, benar tak perintahnya? Ibu. Ya. Salah Pak. Nanti kalau begitu salah, makanya tak nganggu dia jalan. Oke. Ya. Wah, sudah lewat malah ya. Sudah level 6. Ibu mintanya hanya sampai level 5. Oke, kalau sudah kita presentasikan. Pakai laptop ibu bisa ya, sama aja caranya. Oke. Siapa kelompok mana yang mau presentasikan level 2? Level 2. Boleh, kenapa harus takut-takut? Ayo, Akila silakan maju. Kelompok 1. Ayo. Kelompok pakai laptop ibu ya. Oke, silakan dipresentasikan. Mana kelompok 2 menjalankan robotnya? Halo semuanya. Untuk level 2, langkah yang kelompok 1 lakukan: bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Oke, kita tes. Oke, sampai. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, terima
coba di rumah kalian mainnya. Gamenya ya. Iya, masih seru ya. Iya, lagi seru-serunya katanya disuruh berhenti. Oke, nggak apa-apa. Nanti dilanjut di rumah ya, Rahma ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, masih fokus. Sekarang coba 5 kali tepuk 5. Untuk mengukur pemahaman kita pada pembelajaran hari ini, di sini ada asesmen. Silahkan diisi asesmennya masing-masing nak ya, masing-masing. Tidak boleh nontek. Ibu kasih waktu cuma 5 menit ya. Untuk asesmennya silahkan dikerjakan. Yang sudah silahkan kumpulkan di atas meja ibu. Sebelum kita pulang, ibu mengajak kalian bermain guys, supaya ibu bisa cek sampai di mana sih pemahaman kalian tentang berpikir komposisional. Kalian kesempatan untuk memilih satu nomor untuk membuka pertanyaan. Apa? Nomor? Sudah sepakat? Nomor 2. Mari kita buka nomor 2. Oke, silahkan didiskusikan. Pecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang lebih mudah diselesaikan adalah definisi dari. Dapat jadi bicaranya boleh sama-sama. Boleh selama 1, 2, 3. Apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Kita cek. Jawabannya? Benar. Benar, dekomposisi. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Nomor? Nomor? Yang keras? 6. Nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalian mengetik apapun dalam this word, kalian menggunakan fitur pengaturan font, spasi ataupun batas halaman yang sama. Itu tandanya kalian menggunakan elemen apa? Pengenalan pola. Oke, pengenalan pola sepakat? Satu suara? Oke, kita kunci jawabannya. Kita cek. Wow, dikasih apa?
masih berpikir komputasional ya, masih berpikir komputasional dalam maksudnya secara entah tadi kan pakai internet. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita berpikir komputasional dengan tanpa alat-alat internet, jadi tanpa laptop. Kita bermain puzzle ya, kita akan bermain puzzle. Oke, anak ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup pembelajarannya? Oke, kalau tidak ada kita baca doa sebelum pulang. Untuk hari ini anak ibu, pembelajaran kita tutup dulu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.